Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian kali ini? Baik-baik saja kan? Kali ini ada kabar terbaru terkait para gerombolan ijazah palsu ya. Ijazah Pak Jokowi terbukti kalau itu tidak palsu. Bahkan sampai sekarang mereka takut ya kan. Kalau dibawa ke persidangan, mereka meminta tunjukkan saja, nggak usah bawa-bawa ke sidang katanya. Makin edan saja ya. Kalau memang yakin palsu, kenapa mesti takut dibawa ke pengadilan atau sidang, ya kan? Kenapa mesti takut, ya kan? Untuk apa? Apa manfaatnya nunjukkan ama kalian? Apa untungnya Pak Jokowi nunjukkan ama kalian? Dipertanyakan, apa untungnya? Kalau memang menurut kalian tidak asli, ya udah di pengadilan, ya kan? Biar mantap dia hasilnya. Mana yang salah, dia langsung masuk bui, ya kan? Kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu ikuti dulu ini Facebook saya, kalian ke Facebook dan klik nama saya Renaldi SB di pencarian Facebook ya. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Presiden Republik Indonesia untuk menghadiri dan menyampaikan sikap yang tegas terhadap rakyat Indonesia, bukan hanya sekedar dosa basi, tapi inilah yang diharapkan oleh rakyat. Maka dari itu, kami yang tergabung dalam aliansi Rakyat Menggugat dan aliansi-aliansi yang lain tergabung dan hadir di tempat ini. Jangan lupa tanggal 1 Mei 2025. Siap ibu-ibu? Siap ibu-ibu? Wapres Gibran mulai disorot lagi. Pemicunya dua hal. Pertama, pidato Menteri Pertanian Amran Sulaiman di depan wisudawan Universitas Hasanuddin Makassar bahwa ia ditegur oleh Wapres karena pernah menutup mafia beras, tapi ia tetap tegar dengan keputusannya itu. Kedua, ultimatum dari para purnawirawan TNI lintas angkatan termasuk Tri Sutrisno supaya Wapres Gibran dicopot atau dimakzulkan. Untuk yang pertama, diklarifikasi langsung oleh pihak Kementerian Pertanian bahwa itu bukan terjadi saat ini melainkan di masa lalu. Berarti wapresnya bukanlah Gibran, mungkin Yusuf Kala. Tapi video pidato Mentan Amran Sulaiman itu terlalu viral, kalah jauh dibandingkan klarifikasinya. Wapres Gibran keburu disorot negatif sebagai pelindung mafia beras. Media sosial sekarang memang mengerikan. Kalau tak hati-hati, banyak yang menelan informasi salah tanpa ia sadari. Orang tak sempat lagi mengklarifikasi. Sudah diklarifikasi pun seperti tak ada artinya. Yang viral tetaplah viral, tak bisa dihambat, apalagi dihilangkan. Ditambah orang lebih suka beropini ketimbang menemukan fakta yang sebenarnya. Apalagi menemukan klarifikasi yang benar terhadap suatu yang sudah terlanjur viral. Sampai saat ini, video Menteri Pertanian Amran Sulaiman itu yang bercerita soal Wapres yang menegurnya karena menutup perusahaan mafia beras masih beredar luas dan asosiasinya kepada Wapres Gibran yang sebetulnya tak tahu apa-apa. Kami pernah ditegur wakil presiden gara-gara ada mafia beras, kami tutup perusahaannya. Ternyata semuanya adalah pemimpin-pemimpin besar ada di dalamnya. Kami dimarahi, kami berterima kasih. Kami katakan yang penting kami sudah tutup karena dia melanggar regulasi yang ada di Republik ini. Kalau dilihat deretan nama para purnawirawan TNI lintas angkatan itu, memang sejak awal pihak yang berseberangan dengan Jokowi, tapi ada juga yang awalnya sejalan, seperti Jenderal Fakhru Razi, malah dia sempat menjadi Menteri Agama di era Presiden Jokowi, tapi diresafel setelah setahun lebih menjabat, sesuatu yang tidak mungkin Wapres Gibran dicopot begitu saja. Tak ada jalannya kecuali ia melanggar undang-undang. Tapi bisa saja dilakukan karena ide lainnya,
adalah kembali ke UUD 45. Dalam UUD 45, MPR memang lembaga tertinggi negara dan bisa saja melakukan hal itu. Tapi cara kembali ke UUD 45 itu seperti tak ada jalan, tak ada pula partai yang mau mengusungnya. Sekedar nostalgia politik purnawirawan semata, ya biarkanlah. Jokowi kita harus legowo, berani menyatakan kebenaran. Kalau memang Jokowi punya ijazah, tunjukkan. Gak usah ke sidang-sidang Pak Jokowi. Ini hal remeh-temeh. Tunjukkan kepada rakyat, ini ijazah saya lulusan UGM. Silakan dicek, silakan Pak Resmond cek, Pak Suryo cek, TPUA cek, Dr. Tifa cek. Itu kalau Jokowi orang hebat. Tapi dengan segala macam usaha Jokowi menghalangi perjuangan kami meyakini ada apa dan ada sesuatu di balik ijazah Jokowi yang disembunyikan. Dan ini artinya kalau memang benar ijazah Jokowi palsu, Jokowi harus mengembalikan semua yang difasilitasi negara. Sampai yang katanya uang hadiah rumah, uang 30 juta itu harus dikembalikan. Bahkan Pak Jokowi bagi-bagi lempar-lempar baju itu, kalau itu anggaran negara harus dikembalikan itu. Jadi dengan adanya gugatan ini malah tidak baik ya bagi para pihak yang ingin membuat kekacauan. Karena ketika sudah ada putusan pengadilan ya, di mana Pak Jokowi ijazah Pak Jokowi itu asli ya, berdasarkan bukti-bukti yang selama ini bersebaran ya, termasuk dari pihak-pihak universitas juga sudah bicara, termasuk dari KPU RI ya, karena mereka kan memeriksa seluruh dokumen ya, termasuk ijazah para calon, yang dimana kita tahu sama-sama bahwa Pak Jokowi itu sudah diperiksa keabsahan dari ijazahnya sejak dia jadi calon wali kota ya, 2 periode, lalu diperiksa lagi ketika beliau maju menjadi gubernur DKI ya, lalu diperiksa lagi ketika beliau maju menjadi calon presiden dan menjadi presiden 2 periode ya, termasuk berbagai bukti yang lain yang sudah disampaikan ya. Tetap itu tidak menghentikan tudingan-tudingan atau tidak menyurutkan tudingan-tudingan yang dilemparkan oleh para pihak yang memang tujuannya memang tidak baik ya. Tujuannya memang bukan untuk mencari kebenaran, tapi memang hanya ingin membuat kekacauan di negara ini. Oke, itu di video, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.